Hi everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman dan kapanpun teman-teman nonton video ini. Aku ingat nih ya ketika awal aku mulai perjalanan untuk mencari beasiswa untuk studi ke luar negeri. Waktu itu aku lulus S1 dan tentu saja ya karena waktu itu aku mikirnya aku aku udah punya beberapa opsi rencana gitu sih setelah lulus mau ngapain, salah satunya studi lanjut, dan tentunya waktu itu aku hanya berpikir aku akan melanjutkan studi lanjut hanya jika aku dapat beasiswa, karena memang beasiswa itu bisa dibilang apa ya, nggak hanya untuk melancarkan studi tapi juga meringankan beban orang tua, dan memang itu yang menjadi salah satu apa ya, tujuanku sih kenapa aku ingin studi dengan beasiswa, karena memang aku emang nggak mau membebani orang tua lagi gitu. Jadi waktu itu aku cari beasiswa, informasi beasiswa, baik itu informasi beasiswa untuk studi lanjut di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ya alhamdulillah aku dapat beasiswa untuk studi S2 aku dulu. Begitu juga ketika aku daftar S3 ke Oxford. Nah, bisa dibilang siapa sih yang nggak mau untuk studi ke Oxford, dan memang Oxford ini menawarkan banyak sekali jurusan-jurusan yang menarik. Ada beberapa bidang yang memang tempat terbaik untuk belajar bidang itu ya di Oxford tuh ada. Jadi aku yakin beberapa dari teman-teman memang ada yang tertarik untuk studi ke Oxford. Namun ya nggak bisa dipungkiri ya untuk studi lanjut luar negeri itu nggak mudah, dan salah satu yang menjadi tantangan bagi kita orang Indonesia untuk studi luar negeri adalah masalah biaya, karena memang bisa dibilang biaya untuk studi di luar negeri itu relatif lebih mahal daripada di Indonesia. Nah, aku sendiri um, ya nggak terlalu picky sih untuk beasiswa apapun, yang penting udah bisa mencakup tuition fee, living cost dan sebagainya. Berhubung sekarang Oxford lagi buka aplikasi untuk pendaftaran program pasca sarjana, aku ingin share kepada teman-teman beberapa peluang-peluang beasiswa yang teman-teman bisa coba daftar. Jadi sebagai orang Indonesia, ada beberapa beasiswa yang memang diperuntukkan untuk orang Indonesia dan negara-negara lainnya, dan um, beasiswa-beasiswa itu mencakup ya cukup generous ya, mencakup living cost, tuition fee dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat beasiswa ini bisa fokus lah, bisa fokus untuk studinya gitu. Nah, untuk skema beasiswa di Oxford ini sendiri cukup unik menurutku, karena ada beberapa beasiswa yang bisa didaftar itu berbarengan dengan pendaftaran kampusnya. Jadi terintegrasi gitu antara pendaftaran jurusan dan juga pendaftaran beasiswa. Ada juga beasiswa, tadi itu aku sebut beasiswa internal ya. Ada juga beasiswa eksternal. Jadi ada beasiswa yang didaftar terpisah antara pendaftaran ke kampus dan juga pendaftaran ke beasiswanya itu sendiri. Nah, di sini aku ingin ya menjabarkan gitu dari dua jenis beasiswa itu. Namun aku di sini nggak akan banyak membahas tentang beasiswa yang spesifik terkait jurusan tertentu. Jadi ada beberapa jurusan yang memang um, ada beberapa beasiswa yang terasosiasi dengan jurusan tertentu. Ada beberapa beasiswa yang terasosiasi dengan college tertentu, dan itu akan ada banyak banget. Dan itu karena aku tahu bahwa di sini mungkin teman-teman punya background yang bervariasi, jadi aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang general gitu, yaitu beasiswa internal dan eksternal Oxford yang bisa diberikan kepada hampir semua jurusan yang ditawarkan di Oxford University. Nah, beasiswa yang pertama yaitu beasiswa LPDP. Mungkin ini juga sudah cukup familiar bagi teman-teman, karena beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan beasiswa ini full scholarship. Ini mencakup living cost, kemudian um, tuition fee, family allowance, book allowance, settlement allowance, dana konferensi, dana riset, dan tunjangan lainnya. Jadi bisa dibilang pakai komplit lah ini beasiswanya. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman pengen tahu seperti apa beasiswa LPDP, bisa komen di bawah atau bisa tanya gitu lebih jelas di bawah. Oke. Terus beasiswa selanjutnya yang
bisa didaftar oleh orang Indonesia, yaitu beasiswa Jardine Foundation. Dan beasiswa ini setahu aku diberikan dari salah satu yayasan kalau nggak salah di Hong Kong gitu, kepada orang-orang dari beberapa negara, terutama di Asia Tenggara dan di Asia Timur, salah satunya Indonesia, untuk studi di Oxford maupun Cambridge. Dan di sini setiap yang ingin mendaftar beasiswa Jardine perlu untuk mendaftar ke college tertentu. Jadi ada daftar college-nya yang memang terasosiasi dengan beasiswa ini. Namun secara umum beasiswa ini mengcover untuk semua jurusan. Dan untuk orang Indonesia, ada orang Indonesia yang dapat beasiswa Jardine untuk studi S1-nya, ada yang bisa untuk studi S2 dan studi S3. Jadi nggak cuma untuk pasca sarjana, dari S1 pun bisa. Nah, untuk skemanya juga setahu ada beberapa skema gitu. Ada yang skema kita daftar langsung ke Jardine Foundation-nya, ada skema yang melalui seperti kerjasama. Jadi di Indonesia itu ada kerjasama antara Jardine UGM, Jardine UI kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan alumni UGM atau alumni UI bisa menghubungi kantor universitas internasional dari masing-masing universitas terkait bagaimana prosedur pendaftaran beasiswa Jardine ini sendiri. Untuk komponen beasiswanya juga kurang lebih sama seperti LPDP, tuition fee, living cost, dan sebagainya. Ada juga beasiswa Clarendon, dan ini beasiswa yang cukup kompetitif karena ini tidak hanya untuk Indonesia tapi benar-benar untuk semua orang, seluruh dunia, siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaftar beasiswa ini. Dan bisa dibilang ini memang cukup kompetitif beasiswanya. Namun aku tahu ada beberapa orang Indonesia yang berhasil dapat beasiswa ini. Untuk syarat-syaratnya kurang lebih sama ya, seperti motivation letter, kemudian IPK yang tentu mereka mensyaratkan IPK yang tinggi, nggak usah di atas 3,7. Kemudian juga bagaimana sih potensi si kandidatnya ini ke depannya. Untuk yang di cover dari beasiswa ini juga kurang lebih sama, tuition fee, living cost, jadi semuanya all in. Kemudian beasiswa selanjutnya ada beasiswa dari Oxford Center Islamic Studies. Nah, beasiswa ini komponennya sama, jadi full, jadi tuition fee, living cost, dan beasiswa ini memang ditujukan kepada pelamar muslim yang berasal dari beberapa negara, salah satunya Indonesia. Dan memang ini untuk berbagai jurusan setahu aku, dan emang aku pernah tahu ada orang Indonesia yang dapat beasiswa itu. Namun memang karena memang nggak terlalu banyak terdengar, jadi mungkin nggak banyak daftar gitu. Padahal sebenarnya peluang untuk dapat beasiswa itu tuh tetap ada gitu. Kemudian juga beasiswa dari pemerintah Inggris, yaitu Chevening Scholarships. Nah, beasiswa ini diperuntukkan hanya untuk master, namun ini secara umum komponen yang pembiayaannya juga full, dari tuition fee, living cost, dan sebagainya. Namun untuk kampus tujuannya memang nggak hanya Oxford gitu, jadi ada berbagai kampus manapun, salah satunya Oxford, dan ada beberapa alumni Oxford University yang sebelumnya pernah mendapatkan beasiswa ini gitu. Dan yang terakhir ada beasiswa, aku baca ya, soalnya nggak hafal lapangannya. Beasiswa Weidenfeld Hoffman Scholarship and Leadership Program. Nah, beasiswa ini juga full scholarship, tuition fee, living cost, ya standar lah, yang jelas cukup untuk bisa hidup dan studi di sini. Namun secara umum diberikan kepada pelamar-pelamar dengan jurusan sosial dan humaniora. Dan beasiswa ini juga mensyaratkan setelah lulus harus kembali ke negara asalnya langsung gitu. Dan ada banyak sekali beasiswa-beasiswa lain yang mungkin teman-teman bisa coba gali lebih dalam dengan membuka website dari masing-masing college maupun website dari masing-masing jurusan, karena di situ biasanya ada beasiswa yang ditawarkan. Nah, mungkin itu beberapa informasi beasiswa yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Dan mumpung Oxford lagi buka pendaftaran sampai kalau nggak salah 10 Januari, bisa dicek nanti sekitar awal Januari gitu. Barangkali kalau misalkan teman-teman emang ada yang tertarik untuk daftar, bisa coba beasiswa-beasiswa yang aku barusan sampaikan, atau beasiswa lainnya yang sebenarnya ada banyak banget pilihannya. Dan itu saja dari aku, semoga bermanfaat, semoga sukses, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.